Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Ape di mata pelajaran sosiologi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang tipe-tipe kelompok sosial menurut para ahli. Silakan kalian bisa pantengin channel ini supaya lebih mudah memahami materi yang akan saya sampaikan. Oke, semangat. Tentu kalian sudah sering melihat berbagai macam tipe kelompok di masyarakat atau berbagai macam kelompok di masyarakat, dari mulai yang teratur, tidak teratur, dari yang mulai yang resmi, tidak resmi, dari kumpulan berbagai macam orang dan lain sebagainya. Oke, pernahkah kalian melihat komunitas motor Vespa yang sedang konvoi di jalan raya misalnya? Atau kalian pernah melihat keluarga ini, ya keluarga yang lagi hits atau terkenal di Indonesia, yaitu keluarga Halilintar yang memiliki 11 saudara dan salah satunya yang youtuber yang sedang naik daun di tingkat Asia, yaitu Atta Halilintar. Nah, ini merupakan salah satu contoh kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nanti kita akan belajar lebih mendalam tentang tipe-tipe kelompok sosial itu. Oke, kita mulai untuk tipe-tipe kelompok sosial menurut para ahli ya. Yang pertama ada Emil Durkheim yang membagi ke komunitas menjadi dua macam, yaitu ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang kedua dari Ferdinand Tonis yang membagi kelompok sosial menjadi paguyuban dan patembayan atau Gemeinschaft dan Gesellschaft. Ada juga menurut Wiki Samar yang membagi kelompok ke dalam dua jenis, yaitu in-group dan out-group. Kemudian menurut Profesor Dr. Suryono Sukanto yang membagi kelompok sosial menjadi dua tipe, yaitu ada kelompok primer dan ada juga kelompok sekunder. Terakhir yang mau kita bahas adalah tipe kelompok sosial menurut Robert Camerton, yaitu tentang membership group dan reference group. Oke, nanti kita bedah satu persatu semua. Oke, kita mulai. Tokoh yang pertama yang membahas tentang tipe-tipe kelompok sosial adalah Emil Durkheim ya. Berdasarkan solidaritas antar anggotanya, Durkheim membagi kelompok sosial ke dalam dua macam, yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Menurut pendapat Durkheim, solidaritas adalah suatu perasaan yang saling percaya antar para anggota dalam suatu komunitas. Nah, ini yang paling penting. Kalian sebagai sebuah kelompok harus memiliki rasa solidaritas. Setidaknya, solidaritas itu terdiri dari tiga macam unsur, yaitu tolong-menolong, kerjasama, dan saling berbagi. Ya, jadi gini, apa sih solidaritas mekanik itu? Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang muncul pada suatu masyarakat yang kondisinya masih sederhana. Kehidupan masyarakatnya diikat oleh kesadaran kolektif atau bersama-sama, serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok tersebut. Nah, untuk lebih jelas kita lihat ciri-ciri dari solidaritas mekanik. Yang pertama, kehidupan masyarakatnya masih sederhana atau homogen. Homogen itu artinya sama. Masih banyak yang sama. Contohnya dari segi pekerjaan, mayoritas hidupnya misalnya petani semua gitu ya. Rumahnya bentuknya masih sama, jadi kehidupannya masih homogen gitu ya. Mata pencaharian, kehidupan dan lain sebagainya. Yang kedua, masyarakatnya belum mengenal pembagian kerja. Di sini sistem kerja masyarakat biasanya dilakukan secara gotong royong ya. Jadi belum ada spesifikasi kerja di antara anggota masyarakatnya. Berbeda dengan kehidupan masyarakat kota ya, yang mana sudah ada spesifikasi atau keahlian masing-masing. Kemudian yang ketiga, diikat oleh kesadaran kolektif atau kebersamaan. Nah, dalam masyarakat yang dengan sistem solidaritas mekanik ini, biasanya masyarakat itu masih menjunjung tinggi budaya bersama-sama, atau ketika melaksanakan pekerjaan itu dilaksanakan secara bersama-sama tanpa mengenal pamrih gitu biasanya. Nah, yang terakhir, hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan sistem solidaritas mekanik ini, kebanyakan hukum yang masih berlaku adalah hukum tradisional atau hukum adat, di mana di sini hukum adat itu memegang peranan penting atau sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri yang tadi sudah dijabarkan, maka kelompok sosial yang paling mendekati dengan solidaritas mekanik itu contohnya adalah kehidupan pada masyarakat pedesaan.
Atau kalau di Indonesia misalnya kehidupan pada masyarakat Baduy, yang mana masyarakatnya masih sederhana, sistem pekerjaannya masih homogen, dan masyarakatnya kehidupannya masih bersifat tradisional ya. Solidaritas organik adalah suatu bentuk solidaritas yang mengikat masyarakatnya yang kehidupannya sudah kompleks. Di sini masyarakat sudah mengenal yang namanya pembagian kerja yang teratur. Sehingga dalam solidaritas mekanik ini adanya saling ketergantungan antar anggotanya. Ciri-ciri solidaritas organik yang pertama, kehidupan masyarakatnya sudah kompleks. Kompleks di sini itu dari segi mata pencaharian, dari segi agama dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sudah adanya pembagian kerja. Jadi di sini dalam masyarakat yang mengenal solidaritas organik ini, masyarakat sudah terspesifikasi dalam pekerjaannya ya. Jadi mereka sudah mempunyai spesifikasi masing-masing. Yang ketiga, biasanya solidaritas ini disatukan karena adanya kepentingan atau ikatan kepentingan yang menjadi dasarnya. Yang terakhir, dalam masyarakat yang mengenal solidaritas organik itu biasanya hukum yang berlaku adalah hukum formal atau resmi. Ya, berdasarkan pengertian dan ciri-ciri yang tadi sudah dijabarkan, maka contoh yang paling mendekati dari solidaritas organik itu misalnya adalah kehidupan pada masyarakat perkotaan dengan masyarakat industri, ya, dengan segala kompleksitasnya, heterogenitasnya, dengan berbagai macam ikatan yang mendasarinya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari solidaritas organik. Oke, ya, ini ada sedikit rumus pengingat yang mungkin bisa kalian gunakan untuk mengingat kalau nanti ketemu untuk ujian dan sebagainya. Rumus mengingat dari solidaritas organik dan mekanik itu adalah mekanik dari desa ambil organ di kota. Artinya di sini solidaritas mekanik itu identik dengan masyarakat desa, sementara solidaritas organik itu identik dengan masyarakat kota ya. Mungkin itu untuk sedikit rumus untuk mengingat, mempermudah. Tipe kelompok sosial berikutnya yang akan dibahas adalah tipe kelompok sosial menurut Ferdinand-Tönnies. Berdasarkan ikatannya, Ferdinand-Tönnies membagi kelompok sosial ke dalam dua macam, yaitu paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Sosial menurut Ferdinand-Tönnies yang pertama yaitu paguyuban. Paguyuban adalah suatu bentuk kehidupan bersama yang mana di antara anggotanya diikat oleh adanya perasaan yang murni, kekal, dan sifatnya alamiah atau lahiriah. Contoh yang paling dekat adalah keluarga. Adapun ciri-ciri paguyuban yang pertama adalah intim, hubungannya sangat mesra, menyeluruh atau tanpa pamrih ya. Kemudian yang kedua privat, hubungannya sifatnya pribadi, dekat dan hanya untuk beberapa orang saja ya. Kemudian yang ketiga eksklusif. Eksklusif itu artinya khusus, hanya untuk orang-orang tertentu. Artinya contohnya keluarga. Tidak semudah itu orang mau masuk keluarga kita, artinya terbatas keanggotaannya. Kemudian yang terakhir yaitu Wesenwel, didasarkan pada perasaan alami atau lahiriah ya. Ya, berikutnya adalah patembayan. Menurut Ferdinand-Tönnies, patembayan adalah merupakan suatu kehidupan bersama yang terbentuk biasanya karena adanya kesamaan kepentingan ya. Sifatnya sementara dan semu. Misalnya adalah asosiasi buruh. Beberapa macam ciri patembayan. Yang pertama adalah hubungan antar anggotanya sifatnya formal atau resmi ya. Jadi cenderung kaku biasanya. Kemudian yang kedua, lebih pada orientasi ekonomi. Jadi salah satu ciri dari patembayan itu mereka berkumpul atau mereka membentuk kelompok itu salah satunya karena alasan ekonomi dan sifatnya hanya sementara. Kemudian lebih memperhitungkan nilai guna manfaat gitu ya. Jadi kelompok ini dibentuk lebih karena manfaat atau kegunaannya apa. Terakhir lebih didasarkan pada kenyataan sosial atau kebutuhan dari masing-masing anggota kelompok itu. Ada 3 macam bentuk paguyuban atau Gemeinschaft ya. Yang pertama adalah Gemeinschaft by Blut. Garis bawahi Blut itu darah, artinya adalah paguyuban yang dibentuk atau terbentuk karena adanya kesamaan darah atau keturunan antar anggotanya. Contoh yang mungkin kan adalah saudara, keluarga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Gemeinschaft by Place, tempat ya.
paguyuban yang terbentuk karena adanya kesamaan tempat tinggal antar anggotanya. Contoh misalnya RT, RW, desa. Kemudian yang ketiga adalah Gemeinschaft by mind, pikiran ya, paguyuban yang terbentuk karena adanya kesamaan pola pikir antar anggotanya. Sebagai contoh misalnya partai politik. Ya, kita bahas berikutnya adalah tipe kelompok sosial menurut Carlos Harton Cooley. Cooley membagi kelompok ke dalam dua macam, yaitu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Di mana perbedaannya? Kelompok primer adalah kelompok yang saling mengenal antar anggotanya, ya, dan terdapat kerjasama yang sifatnya pribadi, intim, dan biasanya jumlahnya sedikit. Atau bisa juga dikatakan kelompok primer adalah kelompok yang pertama kali dimiliki oleh seseorang. Contohnya adalah keluarga atau sahabat. Kelompok yang sangat dekat dengan kita itu namanya kelompok primer, dan jumlah anggotanya terbatas. Yang kedua adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder itu bisa dikatakan juga adalah kelompok lanjutan atau setelah kelompok primer, ya. Atau kalau dalam artinya adalah kelompok sekunder adalah kelompok yang jumlah anggotanya besar, terdiri atas banyak orang, kurang akrab antar anggotanya, dan tidak begitu langgeng. Ya, contohnya adalah ya PGRI, PSSI, Serikat Pekerja, dan lain sebagainya. Ya, untuk lebih jelas mengenai perbedaan kelompok primer dengan kelompok sekunder, kalian bisa melihat bagian berikut ini. Yang pertama dari jumlah anggotanya. Kelompok primer itu biasanya jumlahnya kecil, ya. Contohnya keluarga itu kan hanya terdiri dari beberapa orang saja. Sementara kelompok sekunder biasanya relatif besar atau banyak jumlah anggotanya. Yang kedua, pola hubungannya. Kelompok primer itu cenderung pribadi, intim ya, akrab, dan sifatnya informal atau tidak resmi. Sementara kelompok sekunder itu impersonal, kurang begitu akrab, dan sifatnya formal atau resmi itu ya, dalam hubungan sehari-hari. Kemudian pola komunikasi, kelompok primer itu biasanya lebih banyak berlangsung secara tatap muka atau ketemu, face to face. Sementara kelompok sekunder itu sedikit sekali komunikasi dengan tatap muka ya, atau mereka jarang bertemu gitu ya. Jadi biasanya lebih karena faktor kepentingan gitu. Sifat hubungannya, kalau kelompok primer itu cenderung permanen, langgeng ya. Para anggota berada dalam waktu yang lama dan bersama dalam jangka waktu yang lama biasanya ya. Contohnya adalah keluarga itu kan permanen hubungannya. Sementara kelompok sekunder itu cenderung temporer atau sementara. Kebersamaan antar anggota itu biasanya relatif singkat. Begitu kepentingan selesai, maka kelompok itu bisa bubar. Kemudian dalam pengambilan keputusan, itu kelompok primer biasanya lebih bersifat tradisional ya, menggunakan pendekatan personal gitu ya, atau lebih kepada sifatnya itu rileks gitu. Sementara kalau kelompok sekunder itu lebih rasional ya, berdasarkan pola pikir dan menekankan pada efisiensi kerja. Jadi sesuai dengan kebutuhan daripada kelompok itu sendiri. Contohnya adalah perusahaan itu ya. Kelompok berikutnya yang mau kita bahas adalah tipe kelompok sosial menurut Wiki Sumner. Wiki Sumner membagi kelompok sosial ke dalam dua macam, yaitu berdasarkan simpati antar anggotanya, yaitu ada in-group dan ada out-group. Menurut Wiki Sumner, dalam hal ini sikap-sikap in-group pada umumnya didasarkan pada faktor simpati dan selalu memiliki perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompoknya. Adapun sifat-sifat out-group itu biasanya ditandai dengan adanya antagonisme atau antipati. Satu persatu tipe kelompok sosial menurut Wiki Sumner. Yang pertama ada in-group atau yang lebih umum disebut dengan kelompoknya kita ya. Kelompok sosial di mana di antara anggota-anggotanya saling simpati, memiliki perasaan dekat satu sama lain. Kelompok ini biasanya ditandai dengan adanya kerjasama, persahabatan, keteraturan, dan perdamaian. In-group adalah kelompok sosial di mana seseorang individu itu akan mengidentifikasikan dirinya atau mengatakan bahwa kita atau kami, ini loh kelompok kami, ini loh kelompoknya kita, itu namanya in-group ya. Kelompok kita itu namanya in-group. Sementara out-group itu adalah kelompok mereka atau di luar kelompok kita ya. Pengertiannya adalah kelompok sosial yang berada di luar in-group atau di luar kelompok kita atau di luar kelompok kami. Sikapnya biasanya selalu ditandai dengan adanya suatu kelalaian dan sering ditandai dengan sikap antipati atau antagonisme atau lawan daripada kelompok kita. Contoh, orang-orang kulit hitam yang berada di lingkungan orang kulit putih itu bisa dikatakan sebagai out-group. Dalam out-group biasanya ditandai dengan adanya sikap ketidakpedulian, kebencian, dan permusuhan atau sikap saling membenci.
Itu ya. Ya, oke, untuk mempermudah ada rumus pengingat membedakan antara in group dengan out group. In group itu adalah kelompoknya kita, ya. Sementara out group adalah bukan kelompok kita atau di luar kelompok kita atau kelompoknya mereka, gitu ya. Jadi in group kelompok kita, sementara out group adalah bukan kelompok kita. Contohnya dalam keseharian misalnya dapat kita temui misalnya lomba debat antara mahasiswa Unpad dengan ITB. Mahasiswa Unpad akan mengatakan in group mereka ya Unpad, sementara ITB adalah out group. Begitupun sebaliknya. Mahasiswa ITB akan mengatakan bahwa kelompok kami ya kelompok kita, sementara Unpad adalah out group mereka. Itu ya. Tipe kelompok sosial berikutnya yang mau kita bahas adalah tipe kelompok sosial menurut JAA Van Dorns. Van Dorns membagi tipe kelompok sosial ke dalam dua macam. Yang pertama ada namanya kelompok formal dan yang kedua adalah kelompok informal. Ini cara mudah membedakannya adalah kelompok formal adalah kelompok yang sifatnya resmi atau kelompok yang sengaja diciptakan untuk kebutuhan masyarakat. Contohnya partai politik, sekolah, polisi, perusahaan, dan lain sebagainya. Sementara informal adalah kelompok yang tidak sengaja terbentuk di masyarakat, ya. Bisa juga kelompok informal ini kelompok yang sifatnya tidak resmi, ya. Kelompok yang memiliki hubungan secara pribadi bersifat erat dan intim, ya. Contohnya adalah kelompok pertemanan, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Tipe kelompok sosial terakhir yang mau kita bahas adalah tipe kelompok sosial menurut Robert K. Merton. Merton membagi kelompok sosial ke dalam dua macam, yaitu ada membership group dan reference group atau kelompok acuan. Membership group adalah kelompok sosial di mana seseorang secara fisik menjadi anggotanya. Contoh, SMA 4 adalah membership group bagi siswa-siswinya, ya. Sementara reference group atau kelompok acuan adalah kelompok sosial yang sering dijadikan acuan atau patokan dalam bersikap, berperilaku, menilai, dan bertindak oleh seseorang yang mana bukan sebagai anggota kelompoknya. Contoh, slang itu menjadi reference group bagi para slankers. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Bagi yang masih belum paham atau ada pertanyaan yang mau disampaikan, nanti bisa tambahkan di kolom komentar atau via Japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.